Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film horor tentang seorang janda yang menemukan rahasia kelam tentang rumah yang dibangun suaminya yang sudah meninggal. Misteri apa yang terdapat di rumah itu? Yuk langsung kita simak aja ceritanya. Ini dia, alur cerita The Night House 2021 selengkapnya. Malam itu setelah pulang mengajar, Beth Parchin melewati malam itu sendirian. Beberapa hari lalu, suaminya Owen Parchin baru saja meninggal. Dia mencoba untuk berusaha baik-baik saja, dengan melihat-lihat kenangan bersama suaminya. Malam itu saat mau tidur, dia mendengar suara, lalu turun ke bawah untuk memeriksa. Dia membuka pintu ruang bawah tanah, lalu menutupnya karena tidak ada apa-apa. Tapi pintu itu terbuka kembali. Esok paginya, saat Beth akan pergi kerja, dia melihat pintu menuju ke danau terbuka. Dia pergi untuk menutupnya, tapi dia melihat jejak kaki yang berasal dari ujung danau. Dia terkejut karena tiba-tiba ada suara tembakan. Dia menenangkan diri lalu pergi. Beth tiba di sekolah. Dia adalah seorang guru. Saat itu, Becky salah satu orang tua muridnya datang untuk komplain karena anaknya mendapat nilai C di tugas pidatonya. Beth berusaha menjelaskan, tapi Becky memberi tekanan padanya. Dengan datar Beth bilang, kalau suaminya menembak kepalanya sendiri beberapa hari lalu. Dia naik perahu di danau, membawa pistol yang Beth tidak tahu kalau mereka memilikinya. Mendengar cerita Beth, maka Becky pun terdiam tak bisa berkata. Lalu dia mengucapkan duka cita lalu pergi. Petang hari saat Beth pulang kerja, dia melihat tetangganya Mel dari arah danau. Dia membantu Beth menutup perahunya. Saat itu Beth melihat jejak kaki tadi pagi sudah tidak ada. Dia bertanya tentang suara tembakan pagi itu. Tapi Mel bilang dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Malam harinya, saat Beth sedang tidur, tiba-tiba musik player menyala. Lalu Beth mendapat SMS dari ponsel milik Owen. Beth terkejut dan langsung menelpon nomor itu. Dan dijawab dengan suara lelaki yang menyuruhnya melihat keluar jendela. Who is this? Look out the window. Keesokan harinya, Beth terbangun dari mimpinya. Dia mengecek HP-nya untuk lihat pesan terakhir dari Owen. Lalu kemudian dia pergi ke mobil untuk memeriksa HP Owen. Dia memastikan apakah ada SMS, tapi semua itu hanya mimpinya. Setelah itu dia membuka galeri HP-nya. Beth melihat foto seorang wanita di perpustakaan yang mirip dengan dirinya. Kemudian saat Beth di sekolah, dia masih penasaran dengan foto wanita itu. Jadi dia bertanya kepada Claire sahabatnya. Claire bilang kalau wanita di foto itu adalah Beth. Claire berusaha membuat Beth tidak curiga kalau suaminya selingkuh. Dia khawatir dengan keadaan Beth dan mengajak Beth keluar minum bersama teman-teman mereka. Saat Beth dan teman-temannya berkumpul di bar, dia cerita kalau ada sesuatu di rumahnya. Dia merasakan adanya kehadiran seseorang, juga mimpinya yang terasa nyata, dan hal-hal aneh lainnya. Teman-temannya berpendapat itu hanyalah ilusi Beth semata, karena dia sudah 15 tahun bersama suaminya. Jadi dia pasti masih merasakan kehadirannya. Beth sendiri tidak tahu apa sebab Owen bunuh diri. Tapi dia meninggalkan sepucuk surat bertuliskan, kau benar. Tidak ada yang mengejarmu. Kau aman sekarang. Dan Beth bilang, dia tidak tahu apa arti semua itu. Claire yang melihat Beth sudah mabuk, mengajaknya pulang saat itu. Saat tiba di rumah Beth, Claire menemaninya. Beth pun jujur padanya, kalau dia sebenarnya tahu apa arti surat itu. Dia dulu pernah mati selama 4 menit, saat kecelakaan mobil di tenis. Saat itu, dia berusia 17 tahun. Dan dia tidak melihat ada apa-apa. Dia cerita pada Owen yang tidak percaya padanya. Tapi sebelum Owen mati, dia juga bilang hal yang sama. Lalu Beth pun tertidur di pangkuan Claire. Hey! Saat Beth pergi keluar, dia melihat beberapa wanita yang ketakutan melompat ke arah danau. Di seberang danau, dia melihat ada lampu menyala dari sebuah rumah. Lalu dia mendengar suara yang mengatakan perahunya. Beth pun turun ke dek. Dia melihat darah di perahu itu, juga baju Owen saat menembakkan dirinya sendiri. Dia merasa ada kehadiran yang tidak terlihat. Saat berbalik, dia melihat jejak kaki di ujung dek. Beth pun terbangun di perahu dan sudah sampai ke rumah di seberang tadi.
Itu rumahnya dan Owen dalam versi terbalik. Beth mendengar suara yang berkata, dia sedang bermimpi. Lalu dia melihat seorang wanita lain bersama Owen di rumah itu. Dia mencoba masuk ke rumah itu, lalu terbangun di rumahnya sendiri. Pagi itu setelah terbangun, Beth memeriksa laptop Owen. Di situ dia menemukan lebih banyak foto-foto wanita yang terlihat mirip dengan dirinya. Siang itu Beth pergi ke seberang lagi. Dia mencari rumah yang dilihatnya semalam. Saat itu, dia bertemu Mel, yang bilang tidak ada rumah di sana, hanya hutan. Mel khawatir dengan kondisi Beth, dan melarangnya masuk ke hutan sendirian. Tapi Beth tetap melanjutkan pencariannya ke dalam hutan. Dan akhirnya, dia menemukan rumah itu. Hanya saja dalam keadaan berbeda. Rumah itu belum siap dibangun. Beth pun masuk dan melihat setiap ruangan. Lalu dia menemukan sebuah boneka voodoo yang penuh dengan tusukan jarum dan langsung membawanya ke rumah Mel. Beth tanya pada Mel, apa maksud dari boneka itu dan rumah mereka yang dibangun Owen di sana? Dan Mel bilang kalau dia tidak tahu tentang rumah itu. Tapi dia pernah pergoki Owen saat tengah malam bersama seorang wanita. Saat itu Owen dalam keadaan mabuk dan berantakan. Saat itu Mel tidak cerita pada Beth, karena Owen melarangnya. Dan dia mengira mereka baik-baik saja. Malam hari saat Beth di rumahnya, dia bongkar lagi barang-barang Owen. Dia menemukan sebuah buku yang berisi tentang boneka voodoo yang ditemukannya, alias boneka Lofi. Dan Owen sedang mempelajari cara menjebak dan melemahkan kekuatan gelap. Saat itu Beth melihat nama toko tempat Owen membeli buku-bukunya. Saat Beth mencari alamat toko itu, tiba-tiba dia melempar boneka itu dari meja. Dan saat itu, terdengar suara orang berjalan di atas. Beth mencari asal suara itu. Dia mengira itu pikirannya saja. Saat itu, dia merasa melihat sesuatu, lalu dia berbalik. Esok paginya, Beth pergi ke toko buku itu. Di sana dia bertemu Madeline, wanita yang difoto Owen. Beth memperkenalkan dirinya sebagai istri Owen Parchin, dan bilang kalau Owen sudah meninggal. Saat itu Madeline tidak mengaku kalau dia berhubungan dengan Owen. Setelah dari toko buku, Beth pergi ke rumah Claire. Dia menceritakan kejadian tadi saat bertemu Madeline, juga tentang foto 6 wanita yang ditemukan di laptop Owen. Dan dia pun menceritakan mimpinya tentang rumah yang mirip dengan rumahnya. Claire yang khawatir dengannya, menyuruhnya berhenti membongkar barang-barang Owen. Tapi Beth bilang kalau dia merasakan kehadiran suaminya, dan masih bertanda tanya kenapa Owen bilang tidak ada apa-apa. Sementara dia tidak percaya semua itu. Claire pun menawarkan agar Beth menginap di rumahnya beberapa hari untuk menenangkan diri. Beth pun setuju lalu pulang untuk mengambil beberapa baju. Setelah Beth sampai di rumah, tak lama Madeline datang menemuinya dan mengaku sebelumnya dia sudah pernah ke sana. Madeline bilang kalau dia bermimpi ada sesuatu yang mengikuti Beth dan juga dirinya. Jadi dia memutuskan untuk bertemu Beth dan menjelaskan bagaimana Owen mengajaknya ke rumah. Ketika Owen menciumnya, dia berusaha mencekik Madeline. Lalu dia panik dan mengantar Madeline pulang. Owen minta maaf karena tidak bisa menahan dirinya lagi dan tidak tahu harus berbuat apa selain mengakhirinya. Saat selesai bercerita, Madeline pun pulang. Beth pun frustasi dalam keadaan mabuk. Malam itu saat hujan lebat, dia keluar menuju rumah di hutan itu. Beth masuk ke rumah gelap itu. Dia menjatuhkan senternya dan saat melangkah, lantai papannya patah. Beth mengambil senter dan mencoba melihat dari celah di papan. Beth yang panik berlari pulang dan segera menelpon Claire yang HP-nya tidak aktif. Tapi Beth meninggalkan pesan suara bahwa dia telah melihat sesuatu di rumah danau itu. Lalu dia meletakkan HP-nya dan pergi mandi. Tiba-tiba musik player menyala sendiri. Claire keluar, dia mengira Owen adalah roh yang selama ini tak terlihat. Beth menangis histeris. Ketika itu dia melihat tanda tulisan dari uap di kaca toilet. Beth melihat jejak kaki di lantai. Roh itu memeluk Beth. Dia mengira itu suaminya. Tapi saat Beth menyebut nama Owen, roh itu bilang kalau dia bukan Owen. Beth langsung sadar dan melepaskan dirinya. Dia mencoba keluar dari ruangan itu, tapi pintu tertutup sendiri. Roh itu menunjukkan pembunuhan yang dilakukan Owen. Kini Beth berada dalam visi terbalik. Dia melihat Owen membawa mayat wanita.
Di ruang lain, dia melihat Owen sedang bercumbu dengan wanita lain. Beth menemukan sosok berwujud Owen yang mengaku sebagai tidak ada. Saat Beth mati selama 4 menit dulu, dan sejak saat itu hingga sekarang, dia selalu bersama Beth. Dia membisikkan pada Owen berulang kali untuk membunuh Beth. Tapi Owen tidak mau, malah menipu roh itu dengan cara membunuh wanita-wanita yang mirip dengan Beth, lalu mengirimkannya kepada roh itu. Esok paginya, Claire tiba di rumah Beth dan melihat rumah berantakan, serta kaca pecah bekas pukulan. Sementara itu, Beth berada di dimensi iblis. Dia melihat kejadian saat sebelum Owen bunuh diri. Di rumah, Claire melihat pistol yang dipakai Owen untuk bunuh diri telah hilang. Iblis itu mempengaruhi Beth untuk menembak dirinya sendiri. Saat itu Claire dan Mel secepatnya ke dek danau. Dia melihat Beth di perahu sudah memegang pistol. Iblis itu terus menghasut Beth di dimensi lain. Akhirnya, teriakan Claire membuat Beth keluar dari dimensi itu. Claire berhasil menyelamatkannya. Beth melihat bayangan iblis masih ada di dalam perahu. Lalu Mel bilang padanya, tidak ada apa-apa di situ. Beth pun menjawab, aku tahu. Dan cerita berakhir di sini, guys. Nah guys, itu tadi alur cerita The Night House selengkapnya. Sebuah kisah tentang rumah aneh yang menyimpan misteri pembunuhan para wanita oleh sang suami yang ternyata bertujuan untuk menyelamatkan istrinya sendiri. Selanjutnya, masih banyak cerita yang akan kita bahas lagi. Jadi, saya Jiwa, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. I brought him back. Candyman isn't real. New to the neighborhood. Candyman!